itu kayak kompetisi Kompetisi, ice skating ya, Indonesia ya. Indonesia Ice Skating. Indonesia, aduh namanya aja. Dia kita lupa deh. Pokoknya singkatnya Turnamen lah. IISO, Indonesian Ice Skating Open. Nah, kemarin ceritanya boleh iya. Tapi bukan olimpiade ya. Bukan olimpiade. Jadi ya sebenarnya kita juga dari pas pertama daftarin nggak expect ya kalau bakal sampai ikutan lomba-lomba gitu. Kita mikirnya yang penting kan anak tuh kalau dia punya passion atau misalkan punya keinginan ya kita akomodir lah sebisa mungkin kita salurkan. Nah karena ini anak kan princess Eropa ya, dia tuh sukanya olahraganya di tempat yang adem gitu, jadi dia senangnya berenang, terus mungkin dia lihat di YouTube kan ada anak-anak kecil suka pada ice skating, terus dia minta, akhirnya kita trial dan ternyata dia mau, dia suka, ya udah kita lesin, tapi terus coachnya kayak ngajakin untuk coba aja kompetisi, ya udah kita coba, ternyata keterusan, jadi kemarin udah kompetisi dia yang kedua ya sebenarnya gitu. medali juga. Iya. Sebangga apa sih dirimu sebagai Ya bangga lah kalau orang tua kan kalau ngeliat anaknya ikut berani aja udah seneng, bagus ya, berani tampil gitu-gitu Ya. kan, itu juga ngelatih kepercayaan diri anak ya. Ya sebenarnya Sampai situ aja kita juga udah seneng ya, kalau juara ya bonus, tapi ya alhamdulillah Iya. seadanya juga juara. Ya senang, dan ya sebenarnya aku yakin lah semua orang tua nggak harus anaknya dapat medali, nggak harus anaknya ikut kompetisi. Setiap pencapaian anak tuh kan pasti kita bangga ya. Anak yang tadinya dulu cuman bisa minum susu terus bisa makan makanan solid aja kita senang, yang tadinya bisa merangkak bisa lari, ya itu aja kita seneng gitu. Jadi ya kalau kita sih benar-benar setiap pencapaian apapun ya kita syukurin gitu. Tapi emang kalau untuk berkompetisi gitu emang udah didorong atau keinginan dari anaknya sih Teh? Ya berjalan aja ya, berjalan aja. Jadi dari coachnya tuh kan kayak nawarin, Sada mau ikut kompetisi nggak? Terus kita tanya sama anaknya mau ya udah gitu. Jadi kita nggak ada yang Sada pokoknya harus ikut kompetisi. Ya secara kan mamahnya juga kalau ice skating masih pegang penguin dorong-dorong gitu ya. Jadi nggak mau terlalu nge-push juga gitu, karena pas kompetisi aja kita tuh bilang ya sebisa mungkin pada saat kamu kompetisi kamu fun, kamu happy, enjoy gitu. Saking enjoynya sambil pas lomba masih sempet tuh dia kayak lele garuk-garuk muka gitu kan, saking santainya. Tapi ya yang penting kalau diri kita anaknya happy gitu, seneng. berarti kemarin anaknya happy tapi mama papanya yang tegang itu seperti apa? Iya sih. Tegangnya itu takut kan, namanya ice skating kan licin, jadi takut jatuh, namanya anak kecil kan. Tapi lebih ke- alhamdulillah kan latihan ya. Iya, karena kan kalau latihan dia kayak ada pakai batet gitu kan, pelindung. Nah, tapi kalau kompetisi itu nggak pakai. Lebih ke itu aja, kita lebih ke mikirin keselamatan, safety anaknya gitu. Tapi berarti jiwa kompetitifnya udah ada ya Teh? Dari anaknya atau ibunya nih? Ya ada sih ya, emang berjalan aja, jadi mengalir aja, jadi kayak kita nggak bilang, oh Sada harus bagus gini, Harus juara satu. harus juara gitu, enggak. Jadi kita nggak membuat itu jadi kompetitif gitu. Jadi kayak ngasih tahu aja kalau Sada happy, Sada seneng, silakan. Iya, kita tuh justru takutnya kalau misalkan Sadanya terlalu obses, jadi fun-nya tuh malah hilang gitu. Jadi dia terlalu fokus ke harus menang. Jadi dia pas ice skatingnya nggak enjoy gitu. Kita pengennya ya dia enjoy aja gitu. Persiapan puasa ya ya pasti memperbaiki ibadah, terus ya udah mikirin aja buka puasa makannya apa, makannya apa. Persiapannya udah itu ya, lebih ke Iya, menu kan ya. soalnya kan Ramadan kan setahun sekali kan, jadi kita Iya. kayak maunya ngasih yang maksimal, udah mikirin kayak nanti taraweh di rumah tuh gimana, Iya. schedule-nya ya. Iya, kita dari tahun ke tahun tuh memang sebisa mungkin membiasakan kayak kita bikin taraweh bareng. Iya. Karena aku waktu kecil kayak gitu, terus udah gitu juga papinya Sada juga sama kayak gitu. Jadi kita pengen membawa suasana itu, vibes itu di anak-anak juga. Jadi di rumah dari tahun lalu sampai sekarang juga kita Sholat sama-sama bikin ada rame-rame. bikin ada sholat tarawih berjamaah gitu. Perkenalkan ke Sada juga belum sih untuk kayak puasa Sudah dari tahun kemarin Sada udah, tahun sebelumnya udah latihan, mungkin nggak penuh ya, tapi kita coba setengah hari, seperempat hari. Ya gitu. tahun lalu sih udah mulai setengah hari ya, dan Iya. pas disuruh nggak makan dia yes aku nggak usah makan. Tapi nggak minum. Iya tapi dia dia minumnya, lupa. ya Terus minumnya berat ya, nahan minumnya dia berat gitu. Tapi kalian tipikal orang tua yang ngasih reward gak sih untuk Ngasih.
Iya, Ya iya, kita iya. model yang ngasih reward lah, karena kan Biar penyemangat. aja, terus lagi juga rewardnya juga harus sesuai ya. Kadang kan rewardnya apa, tugasnya apa, rewardnya mintanya berlebihan, kita juga harus Disesuaikan. menyesuaikan. Kadang-kadang dia usahanya apa, dia mintanya aku mau permen. Oke, boleh, siap. Mintanya permen doang kalau anak kecil. Tapi artinya memang kalau misalkan Ramadan itu ada tradisi-tradisi apa aja sih? Kalau Taraweh bareng sih. Ya taraweh bareng, kalau yang biasa di rumah kita Iya. insya Allah taraweh sama-sama. Ya, jadi guru ngajinya Sada juga kita minta ya Jadi buat imam ya. buat jadi imam gitu. Jadi kita taraweh bareng itu benar-benar sama semua yang kerja di rumah. Jadi kayak vibes-nya tuh ngumpulnya tuh berasa gitu. Jadi kita tuh harapannya kalau misalkan one day dia Ramadan nih, misalkan dia udah gede Ramadan tapi Dia kok bisa gue bikin sendiri. iya atau misalkan selain bisa bikin sendiri atau dia juga misalkan kayak kok aku nggak ada taraweh nih Ramadan tahun ini, rasanya kok kayak ada yang kurang. Waktu kecil aku tuh selalu taraweh bareng sekeluarga gitu, pengennya kayak gitu. Makanan Kolak. Ramadan Kolak. fettuccine. Kolak sih. ya sama gorengan Dia lah. pecinta kolak dan gorengan. Iya, Pecinta kolak dan gorengan. Kadang udah pasti. kalau lagi puasa Senin Kamis aja kayak dari jam 3 tuh udah aku pokoknya mau kolak, mau bubur kacang, terus apalagi sih kamu sukanya? Iya, Lupis. lupis gitu. Iya, pokoknya makanan-makanan tradisional kayak gitu-gitu ya, ciri khas puasa lah. Kalau menu sahur kan apa yang biasa wajib di rumah? Menu sahur dari bukaan ya, sisaan dari bukaan. Yang dari bukaan kita angetin lagi. Itu menu khas ya kan? Ya nggak sih, kadang-kadang kan kolak nggak mungkin langsung habis ya kan? Itu akan menjadi dessert sahur. Jadi tajil buka adalah dessert sahur yang tertunda. Nah, itu dia. Iya dong. Kalau produktif kan harus puasa tidak menghalangi kegiatan. Betul, karena nanti akan bayar THR orang ya kan, jadi harus produktif dong. Artinya Teh Fitri akan ngambil kerjaan gitu ya? Iyalah. Ya, Cara program yang buka puasa atau sahur gitu? oh kalau program sih paling kayak bintang tamu aja lah ya gitu. Cuman kalau misalkan kayak kita kan bikin produksi sendiri di rumah kan gitu. Nah paling itu sih ada beberapa yang memang project yang sudah masuk dan harus dikerjakan gitu. Nah itu dia, Ya, kalau ya. suami saya pasti dia. Ya, Karena kalau aku nggak relate dia tuh kalau aku capek, aku stres, aku pengen nge-gym. Nah bisa tuh tercetus dari bibir indahnya tuh seperti itu. Kalau aku kayak orang kan kalau capek pijet, spa. Nah kalau dia capek, stres, pengennya nge-gym gitu. Tapi nggak apa-apa, selama itu positif dan sehat aku support gitu. Greeting ulun Teh. Oke? Greetings. Sama. Oh, buat Ramadan ya? Oke. Turunin NTV nih. Siapa? Banget. Nah, Oke. enggak. Nah, agak ke bawah, bukan diturunin. Oke. Yuk, action. Ya. Hai, assalamualaikum. Aku Irfan. Saya Fitrop dan kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah bulan puasa. ya, semoga puasa kali ini membawa berkah untuk kita semua. Semangat semuanya. Audio Jungle.